Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rafid dan sini teman gua Zulkarnain, gua tahu Bobby dan di sini Sean. Dan di sini kita pengen bahas tentang obrolan ala-ala. Yang pertama, kan sekarang ini kan ada ini nih, ada fenomena apa tuh COVID-19 atau coronavirus disease 19. Itu menurut kalian gimana sih itu coronavirus itu? Kalau menurut gue pribadi ya, sebenarnya sih kalau masalah virus ya, virus itu kan selalu ada kan di kehidupan kita sehari-hari. Cuman bedanya karena emang sudah mewabah banyak sekali dan pasti memang banyak beberapa faktor yang emang sangat merugikan ya. Kita nggak usah jauh-jauh bahas tentang perfilman ya, kita ngebahas tentang pekerjaan kita sehari-hari lah. Contoh kayak ada bagian pihak pekerjaan, mau itu dari swasta ataupun BUMN. Misalkan yang swastanya dulu nih kan, kayak pekerja lepas seperti kameramen si Rizky. Bagaimana Anda merasakan kena virus corona? Apakah pelanggan selalu sepi atau bagaimana? Dari pihak pekerjaan sepi banget. Tuh kan, sepi banget. Nah, apalagi tentang perfilman itu menurut gua benar-benar sangat berdampak sekali sih. Kalau menurut lu Bob gimana tentang corona itu? Kan lu kan sekarang kan jaganya di TPU nih. Kira-kira gimana nih? Apakah masih rame yang daftar itu atau gimana? Kalau menurut gua dengan fenomena tersebut COVID-19 itu sangat berdampak negatif ya bagi semua pekerja, terus pedagang, terus pegawai-pegawai yang ada di instansi pemerintah pusat atau daerah. Itu jadi suatu fenomena hal yang berkata bukan baru lagi gitu kan. Bukan baru lagi, maksudnya baru fenomena baru sampai dinyatakan darurat oleh pemerintah, termasuk dari Gubernur DKI Jakarta sendiri kan gitu ya. Nah, untuk menyampingkan tentang hal tersebut, kalau COVID-19 ini menurut gua itu pribadi ini salah satu virus yang sangat menular. Jadi ya kalau kita suruh hati-hati ya sebenarnya harus hati-hati, cuman baik lagi kalau ke agama. Intinya sih semua itu apa ya, virus itu ciptaan Allah. Kalau kita mati karena virus tersebut berarti emang udah ditakdirin sama Allah. Cuman kalau kita terkena virus tersebut tapi kita nggak mati, emang kita ditakdirkan bukan mati karena virus tersebut. Balik lagi gitu. Intinya ya gue pribadi sih emang sangat apa ya, sangat kooperatif lah dalam masalah hal tersebut atas perhatian pemerintah termasuk MUI untuk melarang semua warganya, termasuk di DKI Jakarta ini yang banyak sekali zona merah udah di daerah-daerah dekat rumah gua tuh pribadi tuh kan. Di Penggilingan ya zona 19, zona red zone, ini zona red zone. Penggilingan kena satu ya? Iya, penggilingan udah 18 sekarang. 18 tahun. Berarti gue lihat tuh 2 hari lalu satu sih. Satu. Itu positif. Itu satu positif, 18 dan pemantauan. ODP ya? Iya, ODP. Nah, emang bagus sih sebenarnya buat melarang warganya, masyarakatnya, terlebih khusus di wilayah DKI Jakarta ini kita tinggalin untuk tidak beraktivitas dulu sementara selama sampai ditentukan lagi oleh pemerintah atau MUI. Karena kesian juga sih dokter-dokter. Itu sih menurut gua. Kalau masalah COVID-19, kira-kira lu kan kerjanya di salah satu BUMN nih sih. Kira-kira gimana sih? Kira-kira dirugikan nggak sih COVID-19 ini dari kacamata lu sebagai pekerja di BUMN? Sebenarnya yang namanya kerugian ya, pasti semua kena dampaknya. Contoh misalkan itu tadi yang lu sebut kerja BUMN. Di BUMN gue sendiri, gue kerja di bank satu di PT BUMN ya. Dan disitu kan dampak untuk perputaran uangnya kan bakal berkurang kan.
contoh aja kan seperti para investor, para nasabah, ketika mereka pada di lockdown berhenti beraktivitas, maka keputaran transaksi akan berkurang. Nah, ketika transaksi berkurang, maka akan mengalami catatan dalam sistem kinerja tersebut. Apalagi gara-gara corona ini global, internasional, dan pasti karena ada satu penyebab maka kena semuanya. Jadi gua anggap tuh corona ini tuh seperti gejala kayak, menurut gue ya, kayak BBM seperti itu, ketika dia melonjak semua ikut dampaknya, Oh, kayak misalnya harga minyak naik. semuanya jadi kena imbasnya. Begitu pula tentang, karena ini corona virus kan lebih ranah kesehatan. Kalau kesehatan udah tumpul, semuanya tumpul kan, karena semuanya itu dari manusianya pada sakit, pada nggak sehat, pasti kena semua. Terus kalau misalnya dari lu kan dari salah satu instansi Pemprov, kira-kira yang gue dengar sih ya, waktu itu dari tetangga gue katanya puskesmas sama apa tuh kelurahan katanya tutup, bener nggak sih? Oh, ya benar. Nah, kan berhubung gue juga kerja di salah satu Pemprov DKI Jakarta ya, instansi pemerintah daerah di Suku Dinas Pertamanan Hutan Kota sebagai penjaga kuburan nih. Yang gue alamin selama penutupan itu Biasanya mati. bukan Oh. banyak nih orang nih Apa? kan ahli waris nih ceritanya ya. Ahli waris. Oh, perpanjang makam, surat perpanjang makam pajak di PTM tuh. Itu kita tolak karena kenapa? Karena dari puskesmas atau kelurahan tersebut itu lockdown, Tutup ya. tutup, Jadi nggak bisa Sam- diurus tuh. belum bisa diurus sampai jangka waktu yang ditentukan oleh gubernur. Kan kalau kemarin itu katanya sih sampai tanggal 1 atau 2 April. Cuman kan kita kurang tahu juga nih. Mungkin ada perpanjangan lagi, dengar-dengar kan tadi perpanjangan tuh sampai 91 hari. Kalau Mungkin dari BNPB ya, apaan? yang dari Badan Penanggulangan Bencana Bencana, itu yang gue dengar katanya ini apa sampai tanggal 29 Mei. Itu kira-kira gimana kalau dari kacamata lu sebagai pekerja nih, salah satu pekerja di BUMN atau di Pemprov? Gue sih sebenarnya karena sebagai pekerja ya nurut pada atasan ya, mau gimana pun 100% ada di mereka kan. Iya, bener. Cuman karena balik lagi nih, posisinya apaan? Kalau misalkan di dalam posisi dalam karyawan itu masih bisa dikerjakan dalam rumah atau sebutan apa, WFH itu ya, Iya. ya udah mangga, monggo silakan Work kan. from house. Hmm. Cuman kalau gue pribadi, ya gue nggak bisa, gue jaga sistem kan. Kalau sistem itu ditinggal, siapa yang kontrol, siapa yang maintain? Nah, sama mau Gitu. gua Gimana? Tetap masuk kan? tetap gua masuk. Iya. Kalau gua Udah ada ngaruhnya. di kuburan ya, kalau di kuburan itu gua ikut libur juga, nanti yang daftar makam siapa? Kan Iya. gitu. Setiap orang, setiap hari itu kan pasti ada aja tuh ya, yang namanya mati, terus udah mati ada kelahiran lagi yang baru. Matinya kena corona lagi. Iya, udah gitu mati kena corona lagi, ribet lagi ya, pusing gitu kepala gua kalau misalnya ada yang sampai begitu. Cuman ya itu lagi baik tadi, kita harus jaga-jaga kesehatan juga sebenarnya. Walaupun Kita masih muda ya. di setiap pemerintahan atau di setiap swasta BUMN itu ada salah satu perusahaan yang ngeliburin, terus kayak di gua nih PNS-PNS pada libur kan, semua pegawai-pegawai negeri pada libur, cuman anak buahnya ini nih bagian ada yang mesti masuk karena itu tadi, terutama khususnya di TPU gitu, di gua jaga. Kalau misalnya buahnya libur juga kan ntar yang daftar makam siapa yang terima? Iya. Ntar disangkain nggak ada pelayanan, ntar salah lagi. Gak enak gitu. Terus kena Pemprov kan gubernur lagi disalahin. Iya, gubernur lagi. Ini udah masalah corona, baru disarahin. Salah lagi kan. Ntar gara-gara pemakaman aja disalahin lagi gubernur. Ini sih ya. Ini masalah makam corona itu, kalau pasien corona katanya nggak dimandiin ya, bener nggak sih? Bener. Pasien corona itu nggak dimandiin, terus pihak keluarga juga nggak boleh yang ikut pemakaman. Jadi semuanya itu udah diatur sama petugas yang udah steril. Terus kira-kira ada nggak sih di salah satu TPU di Jakarta ini yang pernah makamin salah satu korban corona? Kalau itu rahasia. Nggak, maksudnya pernah, pasti ada. Pasti ada. Cuman gua nggak nyebutin TPU. Iya, tapi ada, maksudnya ada. Ada. Kira-kira gambarnya kayak gimana sih? Hah? Ya tadi yang lu bilang itu, misalnya kayak nggak boleh dimandiin atau misalnya yang itu. Gambarannya intinya itu semua kan dari
rumah sakit ya semua itu ya. Berarti langsung dari Langsung rumah sakit. langsung dikubur gitu. Langsung Berarti cuma dikasih tahu ini dong tanda matinya di mana gitu, dikuburin di mana. Jadi cuma dikasih apa ya? Lokasinya. Bukan. Apa? Dari rumah sakit data-data pasien mati karena Berarti udah corona. lengkap itu. Hah? Udah lengkap dari rumah sakit. Udah lengkap semua, udah dipetiin, petinya juga dikasih apa sih, plastik wrapping. Oh, iya, Terus iya. petugasnya itu dari dinas kesehatan, mobilnya, Pakai ini, alat kesehatan ambulannya, ini. iya udah pakai lengkap semua gitu. Udah itu doang sih tanda-tandanya. Cuman kalau buat pemakaman itu di mananya Iya, maksudnya kan gue tadi Oh, harus kan jawab. nanya kan misalnya pasti Hmm. pernah ada. Soalnya kan ada. di Jakarta itu salah satu yang tertinggi ya. Kalau nggak salah tadi gue baca 200 atau 300 gitu. Itu kasus yang positif, yang meninggalnya itu berapa gitu? Mana 39 atau Banyak. berarti itu termasuk udah salah satu tinggi juga ya. Iya, di Jakarta 39 yang meninggal. Sekarang tapi gue baca nih, baru baca nih udah naik lagi jadi 48 yang meninggal. Itu Di mungkin Indonesia ya, kayaknya. itu Indonesia. Oh, Indonesia. Indonesia itu. Oh. Se-DKI berapa tadi? Kalau Kalau sedih nggak salah tuh 38 dah. 38 Kali. ya. Kali tadi gue baca. Soalnya DKI tertinggi. Tinggi ya. Mungkin karena ini interaksinya. Padahal setahu gue DKI itu kan apa ya, kota paling panas lah. Iya, nih sinar matahari. Sinar mataharinya tuh paling panas. Jadi itu kan pusat ibu kota juga. Mungkin ini bawa apa? Kita kan interaksi di Jakarta kan Paling banyak paling banyak padat. Jakarta dari Gimana mas? misalnya dari Bogor pasti otomatis kerja ke Jakarta. Iya. Terus begitu juga baliknya. Iya juga sih. Ya benar yang kata Pak Gubernur yang dibilang interaksi paling besar ya di kereta, misalnya di kereta atau di Transjakarta kan otomatis Iya. kalau jam pulang kerja atau jam berangkat kerja kan Umum ya. banyak kontak fisik lah bahasanya, entah itu megang megang besi yang itunya, besi Transjakarta atau megang apa, Pegang apanya nih. biasanya kayak pintu KRL yang di itunya besinya Ambil banget ngomong. nggak gitu anjir. Terus kan yang gue denger nih ya, bioskop yang kebijakan baru Pak Anies kan menutup salah satunya bioskop. Nah kira-kira gimana sih kira-kira gimana, apakah dengan ditutupnya bioskop itu dunia perfilman juga dirugikan dengan adanya corona? Satu, menurut gua dengan diadanya bioskop ditutup sementara dan dibandingin di kesampingan dengan dunia perfilman itu sangat dirugikan. Penayangan mereka itu ditunda sampai tanggal yang ditentukan. Bahkan salah satunya nih yang film garapannya si Justin Lin, Vin Diesel, Fast Furious 9 itu kan akan digadang-gadang di Indonesia tayang 22 Mei. Karena adanya virus corona ini COVID-19, jadi penayangan itu ditunda sampai tahun depan. Kan bikin, Iya sih, pertama bikin penasaran, kedua ngeselin, ketiga rugi banyak itu dana. Soalnya tuh film paling keren yang ditunggu-tunggu oleh pecintanya kan. apalagi kan kalau Fast Furious sendiri kan ibaratnya kan nggak cuman orang doang, pasti otomatis bawa properti, misalnya Iya. mobil mewah. Mobil mewah kan, sekalian pemasaran. Iya. Kayak gitu syutingnya itu dia kan udah 2 tahun yang lalu tuh. Gitu. Jadi pas tayangnya di tahun ini, tahun 2020 ini, itu jadi menghambat semua ekonomi yang harus dia dapat benefitnya di tahun ini, cuman di tahun akan datang baru dapat dia gitu kan, penayangannya itu. Udah gitu pasti ini ya, jadwal-jadwal perfilman yang awalnya di bulan Juni kesananya jadi mundur lagi mungkin ya. Iya. Karena yang dari awal ini gagal. Nah sama Jadi nggak teratur mungkin ya. iya, sama sama satu lagi yang membuat film tahun ini itu produksi gagal, Jadi nggak diterusin. Jadi ya model-modelnya kayak gue dulu, Oh iya. udah berjalan setengah jalan berhenti, padahal udah ngeluarin duit banyak. Nah, Jual anak itu sekolahan. hah? Jual anak sekolahan bukan? Jual anak sekolahan kan gitu. Jadi banyak nih produser-produser rumah-rumah industri kayak di Hollywood atau enggak di Indonesia sendiri lah yang mau bikin produksi film di tahun ini, apalagi yang udah mulai dari tahun ini bulan Januari kemarin. Si
semenjak ada virus corona masuk ke sini Indonesia atau enggak yang udah di mancanegara lain itu yang lagi membuat film itu pasti terhambat gitu, karena pertama itu dia udah ngeluarin duit banyak, kedua udah bayar artis-artisnya, ketiga udah nyewa propertinya, cuman karena ada virus tersebut semua pembuatan perfilman itu terhambat gitu. Jadi itu sangat merugikan sekali kalau menurut gua. Kalau menurut saya gimana? Kalau menurut gue ya, gue pribadi sih, kalau gue sih lebih ngebahas tentang para penonton sama fansnya juga ya. Soalnya kalau bilang soal rugi perfilman, gue udah setuju banget ya sama sebelah gue nih, Bobby, gue udah setuju banget. Nah ini kalau dari dampak penontonnya sendiri, penonton sih sebenarnya kagak ada masalah sama sekali ya. Gue selaku penikmat yang suka nonton film-film barat, bahkan yang di lokal tanah air, gue nggak ada masalah sama sekali kalau memang pemerintah kebijakannya seperti itu, disuruh lockdown ya udah kita ikutin. Cuman yang gue jadi pikiran itu adalah kalau soal rumah produksi udah dibahas yang gue bikin tentang kerugiannya. Kalau misalkan yang kerja yang di bioskop, kan, iya tuh, kayak misalnya kayak pekerja di mana di 2 bioskop yang ada di Indonesia iya, itu CGV, terus apa lagi, SS1, Iya. apa lagi sih? 21. Itu 21 sama aja, sesuatu itu kan sama aja. Kan beda 21 sama Cinema Romawi. sama Romawi XX1 Sama, Oh, sama. sih dalam satu rumah produksi. Oh, juga. sama. satu rumah Masih. produksi tapi beda tempat. Iya. Gue lebih kepikiran itu aja kan, itu gimana karyawan di situ pasti bener-bener ambles banget. Atasannya juga pasti mikir pusing. Kalau soal rumah produksi mah udah mereka tinggal kong kali kong dari si yang punya apa namanya bioskopnya ya udah itu aja sih. Soalnya ya menurut gue pasti itu salah satunya bakal memicu PHK. Bisa Iya, jadi PHK. kalau PHK lambat laun sepihak. masih lama ini Iya. kelar-kelarnya ini. Iya, karena kan apa ya? Ini aja kita belum tahu kapan kelar kan Iya. virus corona ini, dan juga ya kita sendiri aja masih bader disuruh stay at home Malah keluyuran. malah keluyuran. Malah Jadi kita ini udah jalan-jalan. sebenarnya kita ini udah diatur sama pemerintah, tinggal ikutin aja. tinggal ngikutin alurnya doang biar lebih baik. Cuman kita sendiri aja ngelanggar kan gitu ya. Jadi ya Iya. udah, bukannya makin apa sih berkurang penyakitnya, malah makin bertambah. Malah ini juga apa? Kalau nggak salah baru tadi pagi gue baca tuh ada 3 dokter yang meninggal gara-gara Oh iya, corona, virus iya. itu. Ya gimana ya, menurut gue juga ya gitu selama belum ada vaksinnya atau obatnya yang manjur, ya pasti bakal terus. Dan juga penghambatan di dunia perfilman tersebut juga bakal berlanjut. Iya. Kalau Nggak bakal ada produksi lagi. ya juga rugi buat aktornya juga sih, soalnya gua kemarin belum gak lama gua baca ada salah satu aktor film yang terkena virus tersebut Positif dia. positif. Gua lupa namanya, pokoknya ada salah satu aktor Ini film. contohnya aja di Indonesia, salah satu Oh aktor yang cewek cantik, itu ya. Adriana Bimo, Baru- Adrian Dian. Kayak baru tadi siang ya dia. Baru tadi siang dia kena apa tuh positif corona. Tapi dia positifnya dari tanggal 18. Iya. Tapi dia baru ngabarinnya baru tadi siang. Mungkin ya mentalnya belum siap lah buat ngabarin kayak itu. Ke publik. Ya itu juga salah satunya itu merugikan para artis-artis yang kena kan, berkata gitu. Jadi selain dari rumah produksi, pembiayaan, terus pembuatan film di tahun ini, dan juga artis-artis yang terdampak corona, mereka juga pasti bakal downgrade banget gitu. Kalau misalnya dia dinyatakan positif sama dokter gitu, kalau dia ke corona, pasti ya mau nggak mau dia stres, pusing, terus gak bakal bisa apa ya, melanjutkan lagi buat syuting filmnya yang nanti misalnya setelah ini bakal selesai, maksudnya virus corona bakal selesai, nanti kan suatu saat si artis ini bakal diajak lagi memproduksi tersebut buat main film. Cuman karena dia bekas penyakit corona, nggak tahu juga dah kan bakal diajak lagi atau enggak, karirnya gimana ke depannya kan gitu. Jangan kan artis tuh, misalnya kita yang kena juga was-was, Iya. panas dikit pasti otomatis was-was, batuk, terus bersin tuh Iya, flu. Bersin sedikit ya was-was, no kayak tadi kameramen bersin, habis batuk-batuk bersin. Ya enggak, oi, kameramen dulu bersin Mungkin tadi. karena corona. Oh iya. Saya corona. Iya.
Corona 97 Yoi. 37 juta. Terus kira-kira Masuk. kira-kira solusinya gimana sih tuh buat untuk mengatasi kayak tadi kerugian-kerugiannya? Solusinya buat ngatasin kerugian-kerugian perfilman tersebut itu kita ya apa ya mau nggak mau emang mesti nunda. Ya setiap perbuatan pasti ada resiko lah. Iya. Berkata gitu kan, apa yang udah kita lakukan pasti ada resikonya. Nggak mungkin nggak, ya mau nggak mau kita harus nunda gitu kan, daripada tetap kita laksanain tapi dampaknya itu mereka semua yang pada nonton di bioskop itu tertular dari virus corona. Kan nggak mungkin juga dong setiap petugas bioskop masih tet Iya. apa sih Scan apa sih ini namanya? Scan suhu. Scan suhu, iya. Jadi masuk bioskop scan suhu. Oh ini kena penyakit corona. Udah yang lain pada bubar. Soalnya Sama aja bohong. soalnya juga Iya. nggak orang kena virus corona juga kadang nggak ada kendalanya, maksudnya nggak ada Normal-normal aja ya. normal tiba-tiba Iya. kena. Makanya itu kan. Jadi mau nggak mau ya suka nggak suka mesti harus terima resikonya, rugi sekalian gitu. Terus kalau untuk misalnya penundaan kira-kira gimana? Kan pasti otomatis kalau dengan penundaan nih, misalnya ditunda misalnya sampai Tahun depan. misalnya tahun depan nih, pasti otomatis tahun depan tuh pasti numpuk tuh yang namanya jadwal-jadwal. Iya, itu udah pasti banget lah. Perilisan film itu misalnya kayak 2 tahun 2 tahun belakang nih ya pembuatan film, dia bakal dijadwaliskan di tahun 2022 misalnya berkata gitu, apa enggak di 2023 kan bisa aja tuh. Itu semua udah apa ya, emang udah schedule-nya itu udah pasti udah bakal numpuk. Cuman kan ya itu tadi, mereka itu walaupun ditunda sampai tahun depan, nah di box office-nya tersebut itu mereka nggak rilis jadwal-jadwal. Misalnya ada film apa nih di tanggal-tanggal sekian, di bulan-bulan sekian gitu kan, Biar nggak bentrok kali. biar nggak bentrok gitu. Jadi ya salah satunya itu tadi Fast Furious seharusnya dijadwalin tahun ini 22 Mei, nah dia bakal ditayanginnya itu 21 April 2021 kan gitu biasanya. Soalnya mereka itu ngelihat daftar schedule listnya, jadi biar nggak bentrok sama film-film yang lain. Ya soalnya misalnya Fast Furious digabungin di satu bioskop, misalnya ada Fast Furious sama Avenger, otomatis ya pasti bakal padat banget itu namanya bioskop. Pasti lah, nggak mungkin, soalnya kan dua film itu kan ikonik sekali. Iya. Avenger sama Fast Furious. Fast Furious, ditambah lagi apa namanya, Star Wars. Star Wars Love Skyscraper tuh, wah Itu kan salah tahun depan ya. tahun depan Rencana ya. rencananya. Makanya kalau apa produser film itu meriliskan jadwal di tahun depan buat di film-film sekarang ini, kalau di tahun depan itu ada film-film yang bagus, mereka taruh di film-film yang bagus yang sama jadwalnya, itu bioskop pasti bakal meledak. Dan juga apa ya, hari pertama juga tuh semua orang udah bingung mau nonton yang mana nih, ada 3 film yang bagus soalnya kan satu bioskop itu. Ya soalnya yang kemarin Avenger yang apa yang kemarin tuh? Endgame. Ya Endgame aja tuh sampai pihak bioskop sampai bikin jadwal tuh subuh kok nggak salah, jam 4 atau jam 5 pagi tuh. Jam 5 pagi tuh. Sampai Ya mungkin tuh karena animonya, dari animonya mah. Misalnya kayak Endgame kan kayak misalnya Endgame sama Fast Furious digabung jadi satu kan otomatis membludak tuh. Kira-kira nanti kasihan dari pihak bioskopnya juga kewalahan untuk ngatur jadwalnya, juga dari pihak pekerjaannya, misalnya kayak yang sering bersih tuh kalau habis tayang kan otomatis kita dibersih dulu. Ya maintenance lah, di maintenance, dibersih-bersihin itu mungkin kasihan juga. Misalnya takutnya nanti pihak bioskop misalnya 2 film itu jadi satu, takutnya dibikin jadwalnya tuh sampai benar-benar kayak 24 jam. Takutnya begitu. Enak kalau lembur jatuhnya. Yang gak gitu Ki. Mana lembur enak. Masalahnya kan tubuh manusia juga ada batasnya. Kalau Ada batasannya. menurut segi gua ya, kalau misalnya unsur bisnis, namanya perusahaan ya kan, sekelas bioskop gitu kan, mau SS1, Nah. CDV sama XX apa?
21 ya, Iya. SMA 21. Mereka nggak ada masalah semua, mau 24 jam hak asasi manusia. Mereka tinggal rekrut aja, rekrutmen buat pekerja apa namanya, ngelepas itu. THL. Jadi pada hari itu doang tuh. Oh. Kan contoh kayak PRJ tuh. Ah. Ini ada tenaga kerja nih Event-event buat gitu ya. event. Event. Jadi buat apa namanya pekerja cabutan aja, nggak masalah sih menurut gua. Kalau dari sudut pandang gua pribadi nggak Yang masalah. penting kan dia digaji ya. Iya, yang penting digaji. Zaman sekarang mah ya udah. Kalau buat masa bisnis yang Iya. Tapi kan kalau dari segi Apanya? kayak dari selain dari segi bisnis, karena kan teman gua gitu Apa? ada yang kerja di mall, security mall nih, Security, suatu iya. mall. Itu tuh dia tuh apa yang ngeluh, pernah ngeluh sama gua, Pit ini gimana sih, gua mau pulang aja harus nungguin penonton yang tayang jam 1 masalah. Oh, Kayak sampai- masa terakhir di jam 1 kan ya? Iya, jam 1 lah. Paling maksimal tuh terakhir jam 1. Ah. Keluar jam 1. Iya. Katanya gua mau pulang aja harus nungguin keluar jam 1. Gitu ya. Karena ya mungkin mungkin pihak bioskop nggak dirugikan. Iya. Cuman kan dari Pihak sisi lain yang masih di sekitar mall ya. Iya, bisa kayak security atau yang tukang parkir yang jaga parkirnya Oh, itu. iya sih. Kasih tuntutan kerja gitu. ya, tapi ya nggak gitu juga, maksudnya harus balance lah, bukan balance juga sih, harus menghormati hak orang lain juga. buat istirahat. Iya, kan otomatis dia dengan adanya lembur jam 1, misal pulang jam 2 nih, telat, otomatis besok dia jam 8 harus ada di situ lagi, jam 8 jam 10 harus ada di mall lagi. Berarti mau nggak mau, Sip-sipan biasanya. berarti mau nggak mau dari pihak mall, mau yang dari satpamnya, mau yang dari parkirnya, mas jajaran sampai bioskopnya harus saling koordinasi ya. Iya, Jangan sampai putus nih begitu. Jadi yang untung cuma mallnya doang, satpamnya bonyok, serta Iya. jajaran parkirannya. Itu sih. juga menurut gue dari COVID sendiri ya itu yang dirugikan juga pihak mallnya, dengan ditutup otomatis dia Nah, iya. nggak dapat pajak dari Iya, bioskopnya. Masukan, iya, Otomatis kan masukan. kalau orang mau naruh filmnya di bioskop, Ya. otomatis kan dia bayar pajaknya 2 kali ya, berarti bayarnya buat bioskopnya, nah dari bioskopnya bayar pajak ke mallnya. Nah, otomatis dengan ditutupnya suatu bioskop, nah otomatis juga mallnya juga rugi di satu sisi. Ya mungkin yang nggak tutup ya dari segi mungkin di situ masih ada perputaran ekonomi, misalnya buat ke swalayan atau mau buat belanja di Ramayana mungkin ya. Tapi kan dengan bioskop kan menurut gua income-nya tuh Lebih luar biasa. ya. Salah satunya di mall yang di Buaran ini. Dulu tuh Plus. sebelum adanya bioskop sepi banget, sepi lah. Tapi dengan adanya bioskop Lebih naik, lebih naik. Mungkin yang dirugikan menurut gua ya itu, juga dari pihak mallnya juga merasa dirugikan. Nah, jadi dengan adanya corona ini kita bisa simpulkan ya bahwa itu corona COVID-19 ini merugikan semua pihak, nggak dari instansi pemerintah atau instansi Swasta. pemerintah swasta atau dari BUMN. BUMN, sama aja, pemerintah BUMN kan sama aja. Iya. Terus sama dari dunia perfilm juga dirugikan, terus dari pihak mallnya juga dirugikan, Mikro makro ya. ya mikro makronya juga dirugikan. Ekonomi. Soalnya kan Mandek. Karena emang manusia tuh satu sama lain saya membutuhkan. Ekosistem namanya ya. Iya. Kalau satu rantainya itu copot semua, Copot. iya, Hancur. susah juga. juga dari dunia perfilman juga dirugikannya juga sangat, soalnya dengan pasti ditunda, dan dengan ditunda itu pasti otomatis ngeluarin budget lagi, Iya. terus bingung ngatur schedule-nya lagi buat tayangnya, terus juga merugikan juga di pihak bioskopnya, pasti dia nggak dapat income, juga dari pihak mallnya juga nggak ada income buat bayar pajak ke pemerintahnya. Nah mungkin cukup sekian ya, Iya. Ya udah. cukup sekian obrolan ala-ala dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.